Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sakti Hasya Purwastia dengan NIM K1K12101 ingin menjelaskan tentang material ERP sebagai tugas sistem enterprise. Jadi kita mulai dari yang pertama menurut soalnya ya. Sudah. Kita baca soalnya dulu aja. Jadi yang pertama itu adalah apa yang Anda ketahui tentang e-commerce dengan e-business. Coba dijelaskan dan dapat diberikan contoh untuk dapat membedakannya. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik untuk televisi dan telepon tersedia. Tapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi khususnya internet mempengaruhi banyak bidang kehidupan. Termasuk retail, perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau disingkatnya e-commerce. Pengertian e-commerce menurut Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara komputer yakni menggunakan jaringan komputer. Jenis-jenis dan contoh e-commerce. Business to business (B2B) adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dengan jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang memiliki perlengkapan kantor yaitu Produsen. Contohnya, Electronic City adalah e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Kawali, selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Embis adalah e-commerce yang hampir serupa dengan Kawali tetapi juga menawarkan layanan seperti housekeeping dan perbaikan gigi. Business to consumer (B2C). Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan pada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlihat dalam industri retail. Aktivitas ini termasuk dalam kategori ini jika Gramedia sebelumnya telah membeli sesuatu dari toko online. Contohnya, Gramedia.com adalah e-commerce toko online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dan dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah, dan kantor yang berminat. Selain itu, Gramedia.com juga menyediakan alat olahraga dan hobi, alat musik, fashion, dan aksesoris. Lazada adalah e-commerce yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Beauty hampir serupa dengan e-commerce Lazada, tetapi juga menjual furniture, perlengkapan anak-anak, dan perlengkapan olahraga. Antar konsumen (C2C). Apakah Gramedia pernah menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet? Kegiatan tersebut masuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua orang, consumer to business. C2B ada tidak seperti B2C. E-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan, misalnya desainer grafis menawarkan atau menjual logo ke perusahaan makanan. Contohnya, freelancer adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelance. Upwork sama seperti freelancer. iStock adalah website untuk bisnis yang menggunakan foto, video, dan ilustrasi digital tanpa menggunakan komersial. Business to government (B2A) adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Contohnya, Glo adalah situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. Asela mendukung pemerintah dengan konsep perangkat lunak sebagai layanan. Consumer to government (C2A) adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan modal C2A.
Jarang ditemukan di Indonesia, jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. E-Business adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Menurut Stephen Alter, pengertian e-business adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari pemasok bahan baku, perancangan produk, penjualan bangunan pesanan, manufaktur, serta juga penyediaan servis lainnya menggunakan teknologi komunikasi serta sistem yang sudah terkomputerisasi. Dalam bukunya yang berjudul Case in Electronic E-commerce, Sid Alhaf menjelaskan bahwa pengertian e-business adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis mulai dari proses produksi antar perusahaan hingga distribusi pada para konsumen. Terakhir, Lawton mengatakan dalam bukunya E-commerce Basis Teknologi Society bahwa pengertian e-business adalah pemanfaatan internet dan teknologi digital untuk saling berkomunikasi serta berkoordinasi dengan pihak manajemen di perusahaan. Jenis-jenis bisnis, e-bisnis, konsumer. Jenis bisnis yang pertama adalah konsumer. Pada sisi ini, konsumen menjual dan memasarkan produk pada konsumen lainnya. Contoh e-bisnis di Indonesia dari jenis ini antara lain ketika seorang konsumen menjual dan menawarkan mobil di laman jual beli mobil. Di sini sebenarnya merupakan komoditas atau produk buatan perusahaan, barulah setelah membelinya ia kemudian memasarkannya pada konsumen lainnya dengan nominal tertentu supaya memperoleh keuntungan. Isu konsumer. Jenis selanjutnya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau industri yang memasarkan produk dan jasanya pada konsumen secara langsung melalui teknologi digital. Kelebihan dari bisnis consumer ini adalah konsumen dapat membeli produk dengan lebih cepat dan membandingkan nominal dari kompetitor lainnya. Bahkan terkadang perusahaan tidak akan mematok harga khusus pada waktu tertentu. Consumer bisnis berikutnya merupakan kebalikan dari bisnis to consumer, di mana pada model konsumen lebih aktif melakukan praktik jual beli produk hingga bertransaksi. Namun proses tersebut dilakukan dengan basis online saja. Contoh bisnis di Indonesia dari sini dan ketika individu menjual dan menawarkan barang atau jasanya kepada perusahaan atau organisasi. Bisnis to bisnis. Jenis e-bisnis yang terakhir adalah bisnis to bisnis. Pada jenis ini, transaksi antar produk dilakukan dari perusahaan satu ke lainnya. Semua proses jual beli tersebut dilakukan secara online seperti melalui email hingga menggunakan wadah khusus seperti Electronic Data Interchange atau disingkat EDI. Manfaat e-business memperluas pasar. Manfaat e-business yang pertama adalah dapat memperluas pasar dengan memanfaatkan layanan digital. Para pelaku bisnis bisa melebarkan cakupan pendistribusian barang dagangannya dan menjual lebih banyak konsumen dari berbagai daerah, menghemat biaya. Keuntungan e-business selanjutnya yakni dapat menghemat pengeluaran mulai dari biaya komunikasi, operasional hingga pemasaran. Praktis. Manfaat e-business yang ketiga adalah praktis. Bagi konsumen yang ingin membeli barang atau jasa dapat melihat katalog dan informasi mengenai produk melalui internet sehingga konsumen tidak perlu repot-repot datang ke toko hanya untuk mewujudkan barang tersebut. Meningkatkan citra. Manfaat bisnis yang terakhir adalah meningkatkan kesan baik di mata konsumen, sebab dengan media informasi berbasis internet dapat lebih efisien dalam menggerakkan kampanye serta promosi bisnis untuk menaikkan engagement rate perusahaan. Lalu kita lihat soal berikutnya. Ya, selanjutnya silakan Anda jelaskan terkait dengan gambar di bawah ini. Seperti ini gambarnya. Lalu kita baca gambar 7. Di sini kita sudah saya siapkan. Ini adalah komponen aplikasi utama dalam CRM. Apa itu CRM? Konsep ini adalah untuk mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan efektif antara perusahaan dengan pelanggannya agar tercapailah apa yang kerap diistilahkan sebagai customer satisfaction, kepuasan, customer loyalty, loyalitas, atau customer retention, ingatan. Yang termasuk dalam proses CRM adalah proses penanganan keluhan pelanggan, proses
penanganan pesanan pelanggan, proses penanganan permintaan informasi dari pelanggan, proses pengelolaan data dan informasi seputar pelanggan, proses pengelolaan kebutuhan pelanggan, proses analisa karakteristik dan perilaku pelanggan dan lainnya. CRM meliputi sekelompok modul software yang memberi sebagai alat yang mendukung perusahaan dan para karyawannya dalam memberikan layanan yang cepat, dapat dilakukan, dan konsisten ke para pelanggannya. Konsep CRM ini cenderung menerapkan aplikasi bisnis e-commerce bertipe B2C atau business to customer. Berikutnya kita lihat apa yang Anda jelaskan tentang supply chain management di bawah ini. Oke, kita buka lagi ya, supply chain management (SCM) atau supply chain management adalah suatu sistem tempat organisasi menawarkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Menurut O'Brien, SCM adalah suatu sistem atau perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mendukung serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis utama perusahaan dan dengan pemasok pelanggan serta para mitra bisnisnya. Tujuan dari SCM adalah untuk menciptakan jaringan yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah pada suatu produk. Rangkaian proses manajemen pengadaan bahan-bahan mentah yang biasanya diperoleh perusahaan dengan melakukan pemesanan kepada para pemasok atau supplier. Ini dikenal dengan istilah supply chain management (SCM). Rangkaian proses yang berada di wilayah ini merupakan antarmuka interface yang menghubungkan perusahaan dengan mitra bisnisnya, terutama para pemasok. Pada SCM dilakukan bisnis yang kerap dipergunakan adalah yang bertipe B2B atau business to business. Ya, jadi itu saja video yang bisa saya terangkan terkait dengan tugas sistem enterprise. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.